jarang dibahas secara mendalam, yaitu pelanggaran nilai dan norma. Saya sudah mengundang beberapa narasumber kita. Baik, saya sudah bersama para narasumber kita yang luar biasa. Selamat datang di podcast kami. Mungkin boleh satu-satu dari kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Sisana. Halo, nama saya Ani. Halo, nama saya Gracia. Halo, nama saya Michelle Krista Bagarawan. Baik, di sini saya Henry. Salam kenal ya semuanya. Ya. Oke, jadi topik kita hari ini, teman-teman udah tahu ya sebelumnya ya topik kita hari ini. Jadi topik kita hari ini mungkin para podcaster belum tahu. Jadi topik kita hari ini adalah pelanggaran nilai dan norma. Nah, pelanggaran nilai dan norma ini kan sering banget ya terjadi, terutama di kehidupan kalian sebagai anak muda, MC. Jadi aku rasa kalian ini narasumber yang sangat pas banget gitu dengan topik hari ini. Mungkin boleh nih sebagai awalan, sebagai pembuka, kalian berasumsi dulu dong, berpendapat gimana sih pelanggaran dan nilai norma itu menurut pandangan kalian aja. Kalau menurut pandangan aku, pelanggaran nilai dan norma itu lebih ke tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Mungkin yang lain ada yang mau berpendapat tentang pelanggaran itu sendiri. Tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Benar-benar setuju banget. Oke, terus aku tuh sempat pernah baca-baca ya, kalau misalnya pelanggaran nilai dan norma itu ada kelompok-kelompoknya gitu. Ada pelanggaran yang kecil, tapi ada juga pelanggaran yang besar. Mungkin boleh dijelaskan karena aku juga kurang paham. Kalau menurut pendapat aku itu jenis-jenis pelanggaran nilai norma itu ada 4. Yang pertama itu pelanggaran norma kesesuaian ini berkaitan dengan etika dan moralitas pribadi. Nah, kalau pelanggaran norma kesopanan itu jelas berkaitan dengan tata krama yang ada. Nah, kalau ketiga pelanggaran norma agama, ini pasti berkaitan dengan agama dong. Lalu yang keempat itu pelanggaran norma hukum, itu ya pasti melawannya dengan Ternyata banyak juga ya jenisnya. Kalau dari perbincangan kita yang baru sedikit ini, aku tuh bisa ngerti kalau norma itu kayak batasan yang nggak tertulis tapi secara nggak langsung ngatur hidup kita gitu ya. Nah, menarik nih, aku ada pertanyaan. Kalau misal di kehidupan sehari-hari itu yang paling sering norma itu biasanya melanggar tuh norma apa sih, jenis apa? sosial. Sosial. Contohnya? Berubah serta sederhana. Iya sih, berarti di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat tuh memang paling sering dan sampah juga menjadi isu yang sangat krusial ya. Terus pernah nggak sih kalian, salah satu dari kalian, salah dua atau salah tiga dari kalian itu nemuin contoh pelanggaran nilai dan norma yang mungkin bagi banyak orang mungkin sepele, tapi yang itu besar banget. Ada. Misalnya kayak tetangga mendengarin musik tidak enak. Walaupun sebenarnya mungkin tetangga kayak biasa aja kan dia senang dengerin musik kan. Padahal sebenarnya itu mengganggu banget, nggak mengganggu orang lain lah gitu. Nggak sesuai etika yang ada. Iya, seharusnya lebih sadar diri aja gitu ya, kita kan hidupnya berdampingan. Mungkin ada contoh yang lain. Ya baik, saya menambahkan di sini. Ya, kalau untuk contoh sehari-harinya kita biasanya kan kita sebagai pelajar kita pasti harus berbaur dengan lingkungan di sekolah, mencari teman-teman, pergaulan yang baik dan yang tidak baik. Apalagi kita udah SMA ya guys. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, ada nggak dampak yang besar walaupun pelakunya itu menganggapnya sebagai hal yang sepele. Baik, saya akan mencontohkannya seperti orang yang membuli fisik. Ya, kenapa saya ambil contoh itu? Karena di satu sekolah itu tidak mungkin mempunyai satu ras yang sama sebenarnya. Jadi kalau ada membuli, itu pasti mereka tidak memikirkan dampak yang akan mereka sebabkan kepada korban. Iya, korban, betul sekali. Jadi
dampak yang bisa didapatkan ya yang bisa didapatkan oleh si korban tersebut adalah kerusakan mental, ya itu yang paling fatal sih menurut saya. Karena kita sebagai pelajar harus saling mendukung, dan juga pada saat jam pembelajaran itu tidak boleh ada yang membeda-bedakan satu sama lain, apalagi kita sebagai pelajar SMA itu sangat banyak sekali kelompok-kelompok. Itu aja sih. Ya, aku setuju banget sih. Bahkan ini tuh kayak sekali banget, tapi banyak banget nih kasus pembunuhan diri karena mental yang gak kuat Iya, betul. Ya, benar sih. Dan ini seharusnya menjadi apa ya, suatu hal yang diperhatikan gitu oleh pemerintah Indonesia. Mungkin ada yang lain, mungkin dari Indonesia, kemudian kalau menurut saya tuh ada norma menghormati waktu. Nah, jadi contohnya itu datang tepat waktu sesuai udah kita janjiin. Misalnya, aku planning sama teman aku untuk pergi ke mall jam 5 sore. Tapi teman aku kemarin. Nah, jadi ini bikin perasaan aku kayak ada perasaan kayak gak enak nih sama orang ini kayak kok gak bertanggung janjinya ya, padahal orang ini udah janji nih. Nah, jadi menurut aku ini segera dari norma kesopanan dan norma kesusilaan. Nah, dari sisi kesopanannya, menghargai waktu orang lain adalah sisi dari tata krama menurut saya. Nah, itu juga penting dilakukan kita, apalagi teman sendiri itu teman dekat. Nah, kalau dari sisi kesusilaan, menurut saya datang tepat waktu itu juga memiliki rasa tanggung jawab kita terhadap orang yang kita janjiin. Nah, jadi menurut saya kalau orang yang dijanjiin tersebut tidak ditepatin, menurut saya itu dampaknya sedikit besar bagi pertemanan orang tersebut. Nah, bisa jadi temannya itu ada sifat gimana gitu dalam hatinya, mungkin nggak mau ditemenin lagi atau dijauhin, menurut saya gitu. Jadi dampaknya lumayan besar sih menurut saya. Iya, benar-benar. Ini kayaknya curahan hati gitu ya, nggak hanya ke diri sendiri sih, benar dampaknya ya ke orang lain juga, yang nungguin juga nggak menghargai waktu orang lain. Mungkin bagi sobat podcaster ya yang suka karet harus didengarin. Oke, cukup atau ada yang mau menambah yang lain contohnya? Saya ingin menambahkan contoh pelanggaran yang ekstrim dan pelanggaran besar seperti berisi di ruang publik. Itu bisa mengandung dampak bagi banyak orang, walaupun orang tersebut tidak langsung menegur secara langsung, tapi kita harus mempunyai kesadaran diri dari kita sendiri. Berarti secara nggak langsung dari komunikasi itu dampaknya nggak hanya ke individu ya, tapi ke masyarakat juga secara luas. Nah, aku punya pertanyaan yang lain. Kalau dari pengalaman kalian sendiri ataupun mengamati sekitar kalian, orang itu Tapi ciri biasa. Kalau kalian sendiri atau orang lain, kalau sekarang yang biasanya kalau apa? Sebenarnya saya nggak sebenarnya. Nah, kalian sebagai Gen Z ini mungkin bisa mewakili pertanyaan. Menurut kalian tuh generasi sekarang ini bisa dilanggar norma itu karena pengaruh dari media sosial atau karena lingkungan aja? Ada nggak sih gitu ya pengaruh dari media sosial terhadap pelanggaran nilai dan norma ini? Misalnya ada
salam kayak gitu, karena hal kecil itu bisa kayak apa ya, mengubah apa ya, iya, Suasana hati lebih iya, jadi orang lebih ingat, iya. Oke. Cukup dari yang lain mungkin. Menurut aku, pendapat aku sama kayak Z, pahami norma di sekitar Anda. Pastinya setiap lingkungan itu pasti memiliki namanya sendiri-sendiri, baik itu di rumah, masyarakat, atau tempat umum. Kita bisa meluangkan waktu untuk memahami aturan yang tidak tertulis, itu adalah langkah pertama yang krusial banget. Oke, udah itu. Ya baik, saya terakhir di sini ya. Jadi saya seharusnya udah bisa mengambil contoh banyak dari kalian juga. Dan ya, pertemuan ini saya rasa sangat berguna bagi kita semua karena kita saling memberikan ilmu satu sama lain seperti itu. Jadi bagi saya kalau untuk soal norma sosial seperti itu, kita harus memang sadar dari diri kita sendiri. Dan juga mungkin banyak orang-orang yang seringkali tidak memikirkan dampak apa yang jika mereka melakukan sebelum mereka memikirkan terlebih dahulu apa yang akan mereka ingin perbuat.